Waduh, ternyata sekarang klarifikasi resmi dari kampus top, macam UGM saja masih dianggap kurang ilmiah sama ahli cocokologi ya. Luar biasa. Betul-betul dunia sudah terbalik. Sudah sampai tahap di mana screenshot Twitter lebih dipercaya daripada keterangan resmi rektorat universitas. Sudah sampai zaman di mana tukang fitnah dadakan merasa lebih kredibel daripada profesor. Sudah sampai era di mana siapa saja merasa sahih berteriak ijazah palsu. Padahal standar analisisnya bahkan tidak sampai level magang anak SMK. Pemirsa, mari kita bicara pakai akal sehat saja. Pertama-tama saya mau tanya, sejak kapan keterangan resmi dari Universitas Gadjah Mada, kampus nomor 1 di negeri ini, dianggap tidak ilmiah? Sejak kapan? Apa karena tidak cocok dengan keinginan segelintir orang, lantas seluruh dunia akademik harus diseret-seret ke dalam teori konspirasi murahan? Kalau verifikasi keaslian STNK saja tahu caranya, ke Samsat bukan ke tukang pijat. Kalau mau memastikan keaslian ijazah, ya ke kampus yang mengeluarkan, bukan ke analis Facebook yang keahlian utamanya cuma memperbesar foto dan nebak-nebak pakai perasaan. Dalam kasus ini, kampus itu adalah Universitas Gadjah Mada, UGM. Satu-satunya institusi yang sah menentukan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Dan UGM sudah bilang tegas, asli. Mau dipelintir bagaimana lagi? Kalau setelah UGM bicara pun masih ada yang ngeyel, itu bukan skeptis namanya. Itu ngeyel pakai seragam intelektual palsu. Itu stubbornness, bukan critical thinking. Menghajar argumen Roy Suryo. Baik, kita bahas lebih dalam soal omongan Roy Suryo. Katanya, ada keanehan di foto ijazah Jokowi. Katanya, itu bukan foto Jokowi, tapi foto sepupunya. Pertanyaan simple. Kalau seseorang mau memalsukan ijazah, kenapa pula yang ditempel malah muka orang lain? Kenapa? Logikanya di mana? Apa nggak lebih gampang pakai foto diri sendiri? Mau memalsukan ijazah, tapi malah sengaja pasang foto sepupu. Apa itu masuk akal? Ini bukan argumen kuat, ini dagelan. Ini fitnah yang bungkusnya seolah-olah ilmiah, tapi isinya absurd. Bahkan lebih parah lagi, foto yang katanya aneh itu, fotonya juga tercantum di dokumen resmi lain. Surat nikah Jokowi dan Ibu Iriana. 1 tahun setelah Jokowi lulus dari UGM. Sekarang saya tanya lagi, apa mau dibilang juga surat nikahnya palsu? Apa mau dibilang seluruh aparat negara, seluruh catatan sipil, semuanya ikutan konspirasi? Ini dunia nyata, bukan naskah drama picisan. Melanjutkan pukulan telak. Kalaupun misalnya ijazah Jokowi itu dicetak ulang. Kenapa? Untuk apa? Untuk nyalon wali kota? Ijazah SMA saja cukup buat syarat administratif. Kenapa harus repot-repot memalsukan ijazah S1 segala? Pakai logika sedikit saja. Jadi tuduhan ini sudah jauh sekali melenceng dari akal sehat. Sudah tidak lagi soal forensik, ini soal obsesi membangun narasi. Dan parahnya lagi, Roy Suryo dan teman-temannya itu pakai bahan analisis dari mana? Screenshot Twitter, foto Facebook, file yang sudah dikompresi 1000 kali. Saya ulang. Foto viral di medsos yang entah diambil siapa, diedit siapa, dan dikompresi berapa kali. Itu yang dipakai jadi dasar analisis. Dalam dunia forensik digital ada syarat ketat. Bukan main zoom gambar lalu berteori. Syarat analisis forensik foto itu ada 5. Format asli, RAW JPEG dari kamera. Tidak boleh diedit atau dikompresi. Metadata lengkap, data waktu, lokasi, kamera. Resolusi tinggi. Chain of custody jelas, siapa pegang file, kapan, bagaimana. Coba tanya, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan memenuhi ini semua? Tidak. Mereka bahkan mengaku minta diperlihatkan file asli ke istana. Artinya, file yang mereka pegang bukan file asli. Bukan file sah. Jadi, bagaimana bisa mereka bicara analisis ilmiah? Bagaimana bisa mereka merasa kredibel membantah UGM? Ini seperti orang ngaku ahli bedah, tapi satu-satunya alat yang dipakai cuma silet. Bisa nebas sih, tapi hasilnya berantakan, tidak profesional, dan berbahaya. Begitu juga dengan analisis ngawur berbasis screenshot sosial media. Tidak ilmiah, tidak sah, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kecurigaan itu penting, tetapi kecurigaan tanpa metode, tanpa data asli, tanpa keahlian forensik, hanyalah sensasi. Bukan sains, bukan kritik membangun,
Cuma cocokologi berbaju intelektual palsu. Apakah ijazah Jokowi palsu? Kalau ada bukti sah, silakan tempuh jalur hukum. Jangan malah main lempar asumsi liar di media sosial. Kalau buktinya cuma dari gambar viral, kalau narasinya cuma berdasar screenshot buram, maka selamat datang di dunia ilmiah-ilmihan. Dunia di mana fakta dikalahkan opini. Dunia di mana kebodohan berselimut jargon ilmiah. Dan seperti kata filsuf tua itu, kita tidak bisa bicara tentang lautan kepada katak yang tak pernah keluar dari tempurungnya. Dan mari kita jujur, kita juga harus tanya satu hal besar yang selama ini sengaja dihindari para pemfitnah. Motif politiknya apa? Kenapa ada upaya sistematis, berulang-ulang, untuk mendiskreditkan keaslian ijazah Jokowi? Jawabannya sederhana, karena gagal melawan lewat prestasi. Karena tidak bisa mengalahkan Jokowi dengan karya nyata, akhirnya pakai jalan pintas, menggoreng fitnah murahan, menggoreng ijazah, menggoreng nostalgia dendam masa lalu. Biar saya kasih tahu, ini bukan soal ijazah, ini bukan soal foto, ini soal mengacaukan kredibilitas Jokowi, pakai segala cara. Lihat pola mainnya, setiap kali ada momen politik besar, pilpres, pemilu, pergantian kekuasaan, setiap kali itu pula isu ijazah ini dimunculkan ulang, digoreng ulang, dihidupkan ulang. Kenapa? Karena bagi mereka, Jokowi harus dihancurkan narasinya. Bukan karena ada bukti palsu, tapi karena ada ketakutan besar. Takut Jokowi tetap relevan. Takut Jokowi tetap punya pengaruh besar terhadap arah politik Indonesia. Jadi mau dicari celah apapun. Kalau tidak bisa soal kebijakan, ya karakter pribadinya yang diserang. Kalau tidak bisa lewat prestasi, ya fitnah yang dikedepankan. Roy Suryo yang mengaku pakar telematika itu harusnya tahu persis prosedur forensik digital. Kalau dia betul-betul paham, dia tidak akan main analisis pakai bahan screenshot abal-abal. Tapi kenapa tetap nekat? Kenapa tetap berkoar-koar? Karena memang bukan kebenaran yang dicari. Yang dicari adalah kegaduhan. Yang dicari adalah keraguan publik. Yang dicari adalah efek politik. Roy Suryo paham itu. Para penyebar fitnah ini paham itu. Dan mereka tahu, sebagian masyarakat gampang terbakar emosi kalau digoreng pakai isu sensitif seperti ini. Dan sekali lagi perlu ditegaskan, Jokowi itu alumni resmi UGM. Ijazahnya sah, dikeluarkan institusi sah. Kampus UGM itu punya reputasi akademik internasional. UGM tidak mungkin mempertaruhkan nama baiknya hanya demi melindungi satu orang. Kalau ijazah Jokowi palsu, maka pertanyaannya, di mana laporan hukum yang membuktikannya? Kalau berani menuduh, harus berani membuktikan, bukan sekadar mengemis likes dan komentar di Twitter. Saya ulang, yang bicara soal keaslian ijazah itu adalah UGM. Bukan seleb tweet, bukan tukang goreng hoax, bukan ahli screenshot dadakan. Kalau masih berkeras membantah keterangan resmi UGM, itu artinya sudah masuk ke wilayah denialisme akut, penyakit intelektual yang sulit disembuhkan. Sekarang mari lihat lebih luas lagi. Kalau cara-cara kotor ini dibiarkan, Indonesia ke depan akan dipenuhi demokrasi palsu. Demokrasi di mana argumen digantikan fitnah, dan verifikasi digantikan viralitas. Kalau narasi ijazah palsu ini terus dihidupkan tanpa dasar, maka bukan hanya Jokowi yang dirugikan. Seluruh sendi akal sehat bangsa ini yang hancur. Mau bangsa ini dibangun di atas fakta dan akal sehat? Atau mau tenggelam dalam lumpur fitnah dan kebodohan berjilid-jilid? Pilihan ada di tangan kita. Dan buat yang masih keras kepala, ingat, kebenaran tidak butuh pembelaan keras. Yang butuh ribut itu cuma kebohongan. Kalau mau jujur, fitnah soal ijazah ini bukan kerja iseng. Bukan spontan. Bukan murni keresahan rakyat biasa. Ini skenario yang sudah dirancang lama. Dan anehnya, setiap kali suhu politik Indonesia memanas, skenario ini di-recycle lagi, dipoles sedikit, lalu dilempar ke publik seolah-olah temuan baru. Siapa pemain di balik layar? Mari kita buka satu-satu. Kelompok politisi gagal. Ini barisan orang-orang yang ambisi politiknya pernah dijegal. Entah karena kalah pilpres, kalah pemilu, atau gagal mendapatkan jabatan basah. Mereka benci Jokowi karena Jokowi tidak membagi-bagi kue seenaknya seperti pola zaman dulu. Mereka ingin Jokowi jatuh bukan karena Jokowi buruk, tapi karena dendam kesumat pribadi. Barisan oportunis politik ini yang lebih licik. Mereka bukan lawan terbuka Jokowi, tapi pasang dua kaki. Di depan pura-pura netral, pura-pura ilmiah, tapi di belakang ikut goreng isu, ikut nyebar screenshot abal-abal. Motifnya sederhana.
menjual kekacauan supaya mereka bisa ambil posisi tawar lebih tinggi di peta politik. Kelompok sakit hati Orde Lama. Ini lebih dalam lagi. Mereka adalah sisa-sisa jaringan lama yang merasa kehilangan kejayaan setelah Jokowi naik. Mereka yang terbiasa hidup dari rente kekuasaan, tapi tiba-tiba Jokowi buka semua keran transparansi, semua kecurangan dikikis. Mereka marah, mereka balas dendam, dan fitnah soal ijazah ini salah satu peluru busuk mereka. Motif utamanya, menghancurkan legitimasi Jokowi. Kalau presiden bisa dianggap ilegal, maka segala pencapaian Indonesia selama 10 tahun terakhir bisa diklaim tidak sah. Bayangkan, kalau narasi ijazah palsu ini sukses dipercayai rakyat, maka efek dominonya, kredibilitas semua kebijakan Jokowi runtuh. IKN bisa dihentikan, semua legasi Jokowi bisa dibatalkan. Stabilitas politik bisa kacau, dan siapa yang diuntungkan kalau negara kacau? Ya mereka yang ingin kembali berkuasa dengan cara kotor. Kenapa Roy Suryo dipakai? Roy Suryo itu dipakai karena cocok. Mantan menteri punya embel-embel pakar IT, gampang didorong tampil ke publik. Tapi ingat, rekam jejak Roy Suryo itu penuh skandal. Dari polemik foto Borobudur sampai skandal barang negara. Logikanya simple. Kalau reputasinya sudah penuh masalah, maka dia akan lebih mudah dipakai buat mainan politik kotor seperti ini. Kalau berhasil, dapat panggung. Kalau gagal, tinggal cuci tangan. Pola permainan yang terulang-ulang. Cari momen politik panas. Keluarkan narasi ijazah palsu. Pakai ahli palsu untuk kasih kesan ilmiah. Pakai medsos untuk goreng viral. Lempar ke publik supaya timbul keraguan massal. Dorong publik untuk ribut sendiri. Kalau sudah gaduh, tinggal tunggu kaos. Kalau sudah kaos, mereka masuk menawarkan solusi. Biasanya dengan skenario kembalinya orang-orang lama yang haus kekuasaan. Saya ulangi, isu ini bukan soal akademik. Isu ini bukan soal forensik digital. Isu ini murni soal kudeta legitimasi rakyat lewat jalur fitnah. Dan sayangnya, ada sebagian rakyat yang masih gampang termakan, masih gampang diseret ikut rusuh, padahal tanpa sadar sedang dipakai jadi pion dalam permainan elit yang busuk. Jadi sekarang pertanyaannya, mau ikut jadi pion mereka? Atau mau berdiri di jalur akal sehat, jalur kebenaran, jalur integritas bangsa? Karena satu hal yang pasti, kebohongan bisa viral, tapi kebenaran akan tetap abadi. Dan kepada para penggoreng fitnah ijazah, pesan sederhana. Kalau mau lawan Jokowi, lawan dengan prestasi, bukan pakai fitnah basi. Kalau orang bilang fitnah soal ijazah ini murni gerakan rakyat, itu omong kosong, gerakan ini dioperasikan. Dibiayai, dipetakan, diarahkan. Semua ada blueprintnya. Kalau main fitnah terus viral, itu bukan keajaiban alam. Itu kerja mesin politik bayangan. Kerja yang penuh uang, penuh narasi busuk, penuh skenario kotor. Bagaimana operasi fitnah ini berjalan? Mari bedah pelan-pelan. Produksi materi hoax. Pertama, dibuat dulu konten primer. Biasanya screenshot buram, video potongan, dokumen diedit, atau cuplikan ceramah abal-abal. Kontennya dirancang ambigu. Cukup bikin orang awam bingung, tapi tidak cukup bukti untuk dibawa ke meja hukum. Amplifikasi buzzer. Setelah konten siap, masuklah ke tangan para buzzer. Mereka ini bukan orang iseng, mereka digaji. Ada tarif per hari, per tweet, per engagement. Ada grup WA khusus, grup Telegram khusus. Mereka diarahkan, kapan posting, kapan serbu, kapan tag akun-akun besar. Pola penyebaran viral by design. Strateginya sudah template, sebar di Twitter, tagar diledakkan. Sebar di Facebook, masukkan ke grup-grup komunitas. Sebar di TikTok, potongan video diedit dramatis. Sebar di Instagram, bikin infografis abal-abal seolah-olah ilmiah. Target awalnya, orang awam. Biar gaduh dulu di level bawah, biar viral alami, masuk ke media abal-abal. Kalau sudah gaduh, langsung masuk media daring yang memang biasa dipakai jualan sensasi. Media-media ini bukan cari kebenaran, mereka cari clickbait. Semakin ribut, semakin banyak iklan masuk. Mainkan narasi lewat influencer bayaran. Tidak cukup buzzer receh, mereka sebar ke influencer. Ada yang sadar, ada yang cuma dibayar asal posting. Narasi seolah-olah netral. Saya nggak bilang Jokowi salah ya, tapi kenapa sih ijazahnya nggak dibuka semua aja? Kalimat seperti ini dimainkan untuk menumbuhkan kecurigaan massal.
Dari mana dana operasi ini? Nah, ini bagian yang banyak orang pura-pura bego. Dana operasi fitnah macam ini tidak jatuh dari langit, tidak mungkin jalan kalau tidak ada sponsor politik di belakang. Dana operasional mencakup produksi konten fitnah, bayaran buzzer harian biaya, sewa influencer, sewa akun-akun bot, biaya promosi konten di platform medsos. Estimasi kasarnya, kalau mau kampanye kotor nasional begini, butuh minimal 1 miliar rupiah. Dan siapa yang berani bakar duit sebanyak itu? Jawabannya cuma 2, yang punya ambisi politik besar atau yang ingin mengacaukan stabilitas negara. Narasi tajam. Jadi kalau ada orang masih bilang, wah itu gerakan murni rakyat kok, ya mohon maaf. Rakyat mana yang sanggup bayar buzzer, sewa media, dan bikin konten profesional tiap hari? Rakyat itu sibuk cari makan. Bukan sibuk ngedit video fitnah 24 jam. Yang ngaku-ngaku wakil rakyat, tapi kerjaannya sebar fitnah ini sebenarnya bukan wakil rakyat. Mereka wakil ambisi pribadi. Mereka pion dari permainan kotor elit busuk. Saya tegaskan sekali lagi, fitnah bukan hak politik. Fitnah adalah kejahatan politik. Kalau merasa benar, lawan di medan fakta. Kalau cuma bisa main fitnah, berarti sudah kalah dari awal. Dan kepada mereka yang masih percaya fitnah ijazah ini, ingat baik-baik. Ketika Anda ikut menyebarkan kebohongan, Anda bukan sedang memperjuangkan keadilan. Anda sedang memperkuat skenario kehancuran bangsa Anda sendiri. Siapa penyokong finansial fitnah ijazah Jokowi? Ini bukan rahasia besar sebenarnya. Kalau mau jujur dikit, pola-pola gerakan ini selalu punya benang merah. Kelompok politik sakit hati mereka yang pernah kalah pilpres, pernah gagal rebut kekuasaan, tapi masih tidak bisa move on. Mereka tahu tidak bisa menang lewat jalur demokrasi normal, maka jalurnya dibengkokkan. Buat kekacauan, buat rakyat tidak percaya negara. Oligarki bayangan. Ada sekelompok elit yang selama ini ketergantungan dengan rezim-rezim lama. Ketika pemerintahan berjalan bersih, nasionalis, dan lebih pro-rakyat, mereka kehilangan jalur korupsi mereka. Maka mereka berusaha sabotase dari balik layar. Kelompok anti-nasionalis. Ada kekuatan yang memang tidak suka Indonesia kuat. Mereka ingin negara ini gaduh terus, supaya gampang dikendalikan dari luar. Mereka ingin Indonesia miskin, terpecah, sibuk berantem sendiri. Dan fitnah seperti ini adalah senjata ampuh mereka. Media hitam dan analis palsu. Ada media-media yang dibayar untuk memutarbalikkan opini. Ada pakar abal-abal yang dipoles seolah-olah akademisi, padahal hanya corong fitnah. Cara kerja mereka sangat terstruktur, bikin keraguan di level bawah, rakyat awam. Paksa diskusi soal kecurigaan, terus-menerus di medsos. Gunakan potongan data, edit video, edit foto. Kalau mulai kalah data, lempar teori baru lagi. Bikin rakyat capek membela fakta. Ciptakan kesan, semua orang bertanya. Padahal itu hasil skenario. Mereka bermain di psikologi massa. Bikin rakyat stres, putus asa, lalu kehilangan kepercayaan ke pemerintah. Kalau rakyat sudah tidak percaya, mereka lebih mudah digiring ke arah politik radikal destruktif. Itu target akhirnya. Sahabat rakyat Indonesia, khususnya netizen Indonesia, dengarkan baik-baik. Kita bukan negara kecil, kita bukan bangsa ecek-ecek. Indonesia ini negara besar, penuh potensi, kaya budaya, kaya sumber daya, tapi bangsa besar bisa runtuh bukan karena diserang dari luar, melainkan karena dikhianati dari dalam. Kalau netizen Indonesia ikut-ikutan main sebar fitnah, ikut-ikutan nyebarin kebohongan tanpa pikir panjang, maka tanpa sadar, kita sendiri yang menggergaji tiang rumah kita sendiri. Boleh kritis, harus kritis. Tapi kritis itu pakai akal sehat, pakai data, pakai kejujuran. Bukan pakai dengki, bukan pakai benci, bukan pakai copy-paste hoax. Kritis itu bertanya dengan otak, bukan dengan emosi buta. Kalau ada yang memfitnah presidenmu sendiri, kampusmu sendiri, pejabat-pejabat ilmiahmu sendiri, hanya karena mereka benci pribadi seseorang, itu bukan kritik. Itu upaya penghancuran bangsa. Rakyat Indonesia itu rakyat cerdas. Jangan mau dipermainkan oleh elit-elit busuk yang cuma ingin kekuasaan. Jangan mau jadi boneka klik-klik di medsos yang cuma disuruh share berita palsu sambil diadu domba. Sadarlah, bangkitlah, bersatulah. Kalau ada fitnah, lawannya dengan data. Kalau ada kebohongan, lawan dengan fakta. Kalau ada penghancuran opini, jawab dengan akal sehat. Indonesia ini negara besar,
Jangan biarkan fitnah kecil menghancurkan mimpi besar kita bersama. Saya Bang Petruk tidak akan pernah lelah untuk bilang Indonesia terlalu berharga untuk dibiarkan hancur oleh berita palsu. Sampai jumpa di medan kebenaran. Merdeka!